Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih selalu diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Juga tidak lupa nikmat sehat jasmani dan rohani kita, alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaatul udba darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sedulur yang saya hormati, yang saya cintai, dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedulur, kita ngaji kitab Uspuriyah ya. Uspur artinya burung pipit. Mundina bahasa Sunda mah manuk piit. Kenapa dinamakan kitab Uspuriyah? Karena di dalam kitab ini mencakup satu riwayat yang berhubungan dengan burung pipit. Dan kitab ini mencakup 40 hadis, hadis Nabi. Mu'alif kitab ini atau penulis kitab ini adalah Syekh Abi Bakar Asy-Syahir bin Uspuriyah rahimahullah wa athabahu ridha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada mu'alif kitab ini, itu Syekh Abi Bakar Asy-Syahir bin Uspuriyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sedulur, kita baca mukadimah kitab ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadi wa alihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, ganjaran, pahala untuk orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin. Dan rahmat Allah semoga tetap tercurahkan kepada yang paling bagus-bagusnya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walihi, dan kepada keluarganya Nabi ajmaina semuanya. Wa ba'du. Setelah membacakan bismillah, pujian memanjatkan puji kepada Allah dan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita langsung saja ya kepada hadis yang pertama. Karena panjang ya mukadimahnya. Langsung saja kita ke hadis yang pertama. Al-hadithul awal. Di hadis yang pertama, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis pertama ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah dan Umar. Qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai sesama orang, orang yang mengasihi sesama, maka orang tersebut akan dikasihi dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang mengasihi mencintai makhluk yang ada di bumi, maka dia akan dicintai, dikasihi oleh makhluk yang ada di langit. Al-khabaru bitamamihi wa fi muwafaqati hadhil hadis hikayatun. Nah, untuk kesempurnaan dan muwafaqatan hadis yang tadi, yang hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini ada tamsil ya, untuk bagaimana penjelasannya mengenai hadis di atas supaya dapat kita pahami, dapat kita mengerti. Ada hadis hikayat tentang Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Kana yamshi fi sikakil Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an suatu ketika sedang jalan-jalan atau berjalan di Madinah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi uspurun. Ketika berjalan melihat ada seorang anak-anak yang sedang memegang burung pipit di tangannya. Atau Sayyidina Umar, bahasa Sunda mah Sayyidina Umar ke lempang di Madinah ningali budak anu keur nyekel manuk piit. Manuk piit ya. Wa kana yal'abu bihi. Anak tersebut memainkan burung pipit. Farahimahu Umarun dzalikal usbur. Ketika melihat kejadian tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu merasa kasihan terhadap burung pipit tersebut. Fashtarahu minnas sabi. Lalu burung pipit tersebut dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Fa'ataqahu, lalu dilepaskan. Falamma tuwfiya an Umarun radhiyallahu ta'ala an. Nah, setelah kejadian tersebut berselang dengan waktu-waktu yang tidak disebutkan berapa lama gitu ya, setelah kejadian tersebut wafatlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ra'ahul jumhuru fil manam. Ulama jumhur bermimpi dalam tidurnya. Fasa'aluhu an halihi. Lalu ulama jumhur tersebut bertanya tentang bagaimana keadaannya. Faqalu ma fa'alallahu bika. Ulama jumhur ini yang bermimpi bertanya kepada Sayyidina Umar, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada engkau? Sayyidina Umar menjawab, Ghafarali wa tajawaz anni. Kata Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni saya
Lalu ulama jumhur itu bertanya, bi ayyi syai'in bijudika au bi'adlika au bizuhdika. Kata ulama jumhur tersebut bertanya lagi, apa yang menyebabkan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena kebaikan engkau atau karena keadilan engkau atau dalam menjadi khalifah ya, memimpin umat, atau karena zuhud engkau, kehati-hatian engkau di alam dunia ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Sayyidina Umar, lama wadu'atstumuni fil qabri wa satartumuni biturabi wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani muhibani. Kata Sayyidina Umar, ketika aku disimpan di dalam kubur lalu ditutup dengan tanah dan aku ditinggalkan hanya seorang diri, lalu masuklah kepadaku kedua malaikat muhibani, yang membuat aku ketar-ketir lah gitu, ketakutan dan sebagainya. Toro akli, sehingga hilang akalku. Warta'adat mafasili, dan gemetar naonnya warta'adat sing terak-tak lah mencek bahasa Sunda mah, mafasili tulang-tulang, sendi-sendi sing keretak sendi-sendina. Min haibatihima, dari pakewuh dua malaikat, gentar, membuat geger, dari kegegeran gitulah, dari kegegeran dua malaikat tersebut. Wa akhodani, lalu dua malaikat tersebut memegangku. Wa ajlasani, dan mendudukanku. Wa aroda ayas alani, tujuan malaikat mendudukanku itu untuk menanyakan, ya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka akan hadir kedua malaikat ya. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya, marrobuka wa man nabiyuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka, dan sebagainya itu. Tiba-tiba sebelum malaikat bertanya, fasami'tu nidaan minal hatib, aku mendengar ada suara yang entah dari mana suara tersebut datangnya. Suara tersebut mengatakan, utsruka abdi wala tukhawwifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima uspuron fid dunya farahimtuhu fil uqba. Dari suara tersebut mengatakan, tinggalkanlah wahai malaikat itu hambaku, dan jangan kau membuat takut terhadapnya, karena sesungguhnya aku telah memberikan rahmat, aku telah mengasihi, aku telah mencintai hambaku tersebut, karena hambaku tersebut mengasihi burung pipit ketika di alam dunia,
Maka ketika dia di alam dunia mencintai makhluk yang ada di dunia, farahimtuhu fil uqba, maka saat ini di akhirat, di alam kubur pun, aku akan memberikan rahmat, aku akan mengasihi hambaku tersebut. Nah, kesimpulannya sedulur-sedulur dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang berkasih sayang sesama makhluk maka akan dikasihi, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai makhluk yang berada di alam dunia ini, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicintai oleh makhluk yang ada di langit. Nah, riwayat mengenai Sayyidina Umar dengan burung pipit tersebut tadi, secara kesimpulannya, ketika Sayyidina Umar berjalan di kota Madinah, ada seorang anak kecil ya, anak-anak membawa burung pipit, dimain-mainkan burung pipit itu, terbangkan, ambil lagi, terbangkan lagi, ambil lagi gitu. Kakinya diikat. Mungkin ya. Karena kalau tidak diikat pasti terbang jauh, gak bisa diambil lagi. Kalau bisa dimainkan berarti kakinya diikat, dipegang talinya. Nah, ketika Sayyidina Umar melihat kejadian tersebut, merasa kasihan terhadap burung tersebut, lalu dibeli oleh Sayyidina Umar dan diterbangkan bebas. Anak tersebut gembira karena dengan hilangnya burung tersebut dia mendapatkan uang, dan Sayyidina Umar merasa gembira karena sudah melepaskan atau bebas burung pipit tersebut. Sehingga ketika Sayyidina Umar wafat dan ada seorang ulama jumhur bermimpi bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana keadaan kau di alam sana? Maka kata Sayyidina Umar, aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa diampuninya? Yaitu bukan karena kegagahan Sayyidina Umar, kegigihan dalam berzihad memperjuangkan agama Islam, bukan karena keadilan ketika beliau memimpin umat menjadi khalifah dan sebagainya, akan tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkat Sayyidina Umar mencintai burung pipit tersebut. Karena kecintaan Sayyidina Umar terhadap makhluk yang ada di dunia, maka ketika kembali ke akhirat Sayyidina Umar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni kesalahannya. Luar biasa ya. Maka dari itu kita juga belajar mengambil hikmah dari kisah ini untuk bisa mencintai, mengasihi dan makhluk yang ada di bumi ini. Karena insya Allah ketika kita mencintai makhluk yang ada di bumi ini, kata baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang tadi, kita pun akan dicintai oleh makhluk yang ada di langit. Luar biasa ya. Demikian sedulur untuk bab pertama dari kitab Uspuriyah ini. Kita ambil satu kisah ya yang menjadi inspirasi atau motivasi bagi kita semuanya agar kita saling mencintai sesama kita. Itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kitab Uspuriyah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya, selalu memberikan sehat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.